Kalau misalkan berkurang, jangan langsung diisi freon, tapi tanya ke teknisi untuk mencari kebocoran dari AC kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kolom komentar ada yang bertanya soal AC ya. Jadi mumpung admin baca komentarnya dan admin ada waktunya, admin akan coba bagikan aja based on pengalaman ya. Jadi kalau admin keliru silakan kamu koreksi, karena admin juga bukan teknisi AC, cuman bapak-bapak yang ya kadang jadi tukang AC, kadang jadi tukang ledeng, tukang listrik, macam-macam. Namanya bapak-bapak itu harus multi talenta ya, kadang manjat genteng. Jadi pertanyaan itu soal ini nih, AC, ya itu AC itu sudah di setel atau lebih tepatnya dia mau mencapai suhu ke-21 itu nggak pernah bisa sampai. Dan mentoknya itu cuma suhu 23 derajat aja dengan ukuran kamar 3x3 ya, dengan menggunakan AC berukuran setengah PK. Jadi kalau misalkan berkaca dari pengalaman admin sendiri ya, oh ya sedikit tambahan, AC-nya itu tipe yang normal ya, atau yang maksudnya yang umum atau yang non inverter, yang biasa, yang konvensional. Jadi ini based on pengalaman aja ya. Untuk AC admin sendiri, biasanya admin menggunakan AC inverter ya. Ini ukurannya 3/4 PK dan ruangan atau kamar ini sendiri punya ukuran di 4x3 meter. Jadi sedikit lebih besar daripada yang ditanyakan. Jadi sepengalaman admin, kenapa suhunya itu cuma mentok aja di 23, di setel ke 21 dia mentok ke 23. Sebenarnya ada banyak faktor ya penyebabnya, banyak banget sebenarnya. Yang kamu bisa lihat saat ini aja contohnya, itu AC nyala ya. Admin setel suhunya itu di sini nih. Iya, di 28 derajat saja. Bukan di 21 atau di 23 mentok-mentoknya, tapi di 28 derajat saja suhunya. Ya, admin ambil aja ya. Nah, suhunya cuma 28 derajat, tapi sebenarnya secara pribadi admin di dalam ruangan ini sudah ngerasa dingin ya. Sayangnya admin nggak punya termometer ruangan, jadi nggak bisa ngukur persisnya. Tapi sesuai dengan yang tertera di remote ini, admin setel memang untuk siang hari, tepatnya sekarang itu pukul 4 kurang 15 menit. Ini di luar sedang panas terik ya, bener-bener panas terik. Ini admin sengaja nyalakan ruangannya dengan lampu ini supaya biar jelas bikin videonya. Itu admin rasakan memang sudah dingin ya. Dan kalau dilihat dari secara langsungnya, untuk kondisi panas seperti ini ya, jangankan indoor yang bergetar sekarang bunyinya, di outdoor juga kedengeran. Outdoornya itu berbunyi keras, walaupun nggak bener-bener keras ya, tapi kedengeran dia outdoornya itu nggak mati, nyala. Lebih tepatnya nyalanya itu misalkan dari 50% dia naik ke 70%, 80%, kedengeran suara getarannya itu, getaran AC normal lah nyalanya seperti itu. Nah yang ditanyakannya adalah, kok suhu di ruangannya itu nggak bisa di setel sampai ke 21, mentok ke 23? Ya ada banyak faktor. Salah satunya adalah karena memang pada saat kamu menyetel suhu ruangan pinginnya ke 21, itu posisi di luar aja sedang panas. Jadi ya lihat aja, ruangan berusaha didinginkan semaksimal mungkin, tapi di luar ruangan, di luar kondisi cuaca di luar juga sedang panas-panas banget. Jadi AC itu bekerja terus-menerus untuk mendinginkan ruangan di suhu yang sudah kamu setel. Ini aja admin setel di 28 sudah dingin ya, di siang hari seperti ini. Dan di 21 itu sebenarnya kalau admin pribadi ya, untuk suhu di 21 derajat di siang hari itu hampir nggak pernah admin setel di suhu 21. Mentok-mentok di suhu 25 itu aja sudah outdoor itu sudah bunyinya kencang banget. Jadi admin nggak berani setel di suhu di bawah 25 ya. Amannya itu supaya listrik hemat di 28, 27, 28 lah admin ambil amannya. Itu aja sudah dingin, karena perbedaan suhu di luar itu yang panas dengan di dalam ruangan ini yang dingin, sehingga ketika admin keluar dari ruangan ini itu kerasa bedanya antara panas dengan dingin kecuali malam hari. Dan ya sesuai dengan admin yang lihat saat ini, AC-nya indoor nyala, outdoornya apalagi itu kedengaran bunyinya. Nah, kenapa dia nggak bisa mentok sampai ke suhu atau misalkan mencapai suhu 21 dan seterusnya lebih rendah lagi? Ya karena pertama faktor di luar itu memang panas ya.
Kemudian di dalam dingin, perbedaan yang benar-benar kentara banget, jadi outdoor harus kerja maksimal untuk mendinginkan ruangan. Kedua, bisa jadi ada banyak barang elektronik di dalam rumah kamu sedang nyala, atau banyaknya juga orang di dalam ruangan tersebut. Yap, elektron ini kan ngeluarin panas nih. TV misalkan, tentunya itu menyumbang panas sehingga ya AC juga mendinginkan elektronik tadi. Belum lagi mungkin saja ada kebocoran di dalam ruangan kamu. Kebocoran yang admin maksud adalah semisal ventilasi terbuka seperti ini, ini admin sengaja ya, atau mungkin pintu kamar kamu yang enggak ketutup, terbuka, setengah terbuka atau sering buka tutup, bisa juga karena itu. Kemudian sebenarnya dari ukuran sendiri ya, 3x3 itu setengah PK itu ya pas-pasan aja ya. Saran admin kalau mau pasang AC itu jangan bener-bener ngepas. Misal ruangan 4x3 seperti ini, setengah PK bisa, tapi admin naikkan jadi 3/4 PK supaya outdoornya, AC-nya itu enggak kerja ngos-ngosan, ngepas banget, jadi dia punya tenaga lebih. Kalau misalkan ruangan kamu 3x3 ya setengah PK, usahakan untuk tidak men-set udara AC-nya itu, suhunya itu di 21, apalagi di siang hari. Tel aja di suhu 27, 28, kerasa banget kok dinginnya. Karena kenapa? Karena perbedaan cuaca di luar dengan di dalam itu beda jauh. Jadi walaupun dinginnya itu dikit, tapi kerasa dingin. Tapi ya itu tadi, satu karena faktor perbedaan suhu yang benar-benar kentara seperti ini. Dua karena mungkin ada barang elektronik di dalam ruangan kamu, atau banyaknya orang juga bisa pengaruh. Bisa juga karena AC kamu sendiri sudah kotor, bisa. Indoornya, outdoornya harus dicuci ya, harus diservis. Paling sederhananya adalah bersihkan filter seperti yang sudah pernah dibuatkan videonya, bisa kamu cek di pojok kanan atas, atau cuci AC-nya. Iya, cuci. Cara mencuci AC sendiri sudah juga pernah dibagikan, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Kemudian ya bisa juga karena freon ya. Ya sebenarnya freon itu nggak akan pernah berkurang ya di dalam AC itu, kecuali ada kebocoran. Nah kamu cek apakah freonnya berkurang. Kalau misalkan berkurang, jangan langsung diisi freon, tapi tanya ke teknisi untuk mencari kebocoran dari AC kamu. Cek apakah ada kebocoran. Ya pasti ada kebocoran sebenarnya, nggak mungkin freon itu berkurang kalau nggak ada kebocoran. Jadi cek dulu apakah ada kebocoran. Kalau sudah ketemu kebocorannya, baru diisi freonnya. Jangan isi freon tanpa mencari letak kebocorannya, karena bakal terus-terusan kamu ngisi setiap bulan freon AC itu. Kemudian adalah karena faktor mungkin saja, hanya mungkin ya, karena sensor di dalam internal unit indoor kamu ada yang bermasalah, sensor suhunya, sehingga dia nganggap kalau suhu ruangan kamu itu sudah pas, sudah tercapai, tapi nggak ngasih instruksi ke outdoor untuk mati. Tapi ya yang based on pengalaman admin sih ya beberapa poin yang sebelumnya, karena itulah pengalaman admin selama menggunakan AC. Dan sebenarnya ini kejadian hanya di siang hari ya. Kalau misalkan dalam kondisi malam hari itu admin set suhunya ke 25 pernah itu sebenarnya bener-bener dingin banget ya. Itu outdoor admin bakal naik sebentar, kemudian dia sunyi dalam artian dia berputar, tapi ya nggak berisik, karena memang tipikal AC inverter itu dia terus hidup ya, tapi pelan. Tapi untuk tipikal AC yang biasa, yang umum, itu dianya itu kalau sudah tercapai maka outdoornya mati. Kalau misalkan suhunya sudah panas naik, outdoornya akan nyala. Nah coba kamu lihat dulu kondisinya. Kalau misalkan siang seperti ini ya wajar ya kalau outdoornya terus-terusan nyala, karena dia berusaha terus-terusan mendinginkan ruangan. Tapi kalau misalkan dalam kondisi malam, harusnya outdoor dari AC itu, untuk AC yang biasa ya, itu bakal mati. Tapi untuk inverter dia akan terus menyala. Mungkin nggak kedengeran kali ya untuk inverter, tapi tipikal inverter itu memang kompresor akan terus menyala. Jadi ya kalau kondisi siang wajar outdoor nyala. Saran admin set aja suhunya ya jangan 21 ya kalau siang-siang. Set aja semisal 25 atau 26. Admin aja set di 28, itu sudah kedinginan. Kerasa banget bedanya, kerasa banget beda suhunya itu. Supaya outdoor tadi nggak kerja terus-terusan, karena ini akan berimbas pada ya listrik kamu dan juga keawetan dari AC kamu. Ya itu yang bisa admin bagikan ya, mungkin ada kekurangan bisa kamu tambahkan di kolom komentar. Ini based on pengalaman admin saja selama menggunakan AC, khususnya AC inverter ya.
Tapi secara umum ya AC ya seperti itu, hanya cara kerjanya saja untuk AC inverter dengan AC non inverter. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.